Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yurit Samanta dan kita pemirsa iNews TV Lampung kembali bertemu dengan program tamu hari ini. Di tahun 2015, ujian nasional tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan, tetapi ini dijadikan sebagai pemetaan mutu pendidikan. Di studio sudah hadir bersama saya dua orang tamu spesial sekali, yaitu Bapak Jumadi sebagai Ketua MKKS SMK Provinsi Lampung beserta dengan Bapak Dr. Andes Sobirin MPD selaku Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung. Dan masihkah saat ini dari tahun 2015 ujian nasional yang tidak lagi sebagai penentu kelulusan tersebut muncul ketidakjujuran? Dapatkah ujian nasional kali ini membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah? Saya langsung sore ini langsung ke tamu spesial kita hari ini, yaitu Bapak Jumadi dan bersama dengan Bapak Sobirin selaku juga Kepala Sekolah SMK 2 Mei Bandar Lampung, dan Pak Sobirin adalah juga selaku Kepala Sekolah SMA N2 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobirin, Pak Jumadi, sehat toh? Alhamdulillah. Pak Sobirin, jika tahun ini UN tersebut di tahun 2015 tidak dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan siswa, kemudian apakah ini justru meringankan sekolah atau justru menjadi beban tugas sekolah? Terima kasih, Mbak. Kelulusan tahun ini yang tidak ditentukan dengan UN, tentunya bagi sekolah sesungguhnya menentukan ataupun tidak menentukan kelulusan, maka di sekolah itu tetap mempunyai satu beban dan tanggung jawab bahwa kami itu adalah mendidik dan juga mencerdaskan bangsa serta membentuk manusia yang berkarakter. Nah, dengan adanya kelulusan ini tidak menggunakan nilai tentunya ini juga kita sambut baik ya. Artinya anak tentunya lebih karakternya muncul, kemandiriannya muncul, rasa takutnya itu hilang ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya begitu menghadapi itu stres ya. Kalau sekarang kelihatannya wajah anak-anak itu ya biasa saja menghadapi dengan ya dihadapi dengan sabar, dengan penuh usaha ya tentunya, persiapan saya lihat anak-anak seperti itu masih artinya tidak merasa ketakutan seperti yang lama ya, seperti khawatir tidak lulus. Pak Sobirin, apakah ketika bukan lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, kenapa harus masih ada juga? Iya, ini juga walaupun tidak menjadi kelulusan, itu saya pikir juga perlu. Kemudian ini juga salah satunya adalah perekat ya, perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Baik. Nah, kita sangat sambut baik ya, tetap ada walaupun itu tidak menjadi faktor kelulusan, bentuk kelulusan gitu. Sejak tidak lagi menjadi penentu kelulusan, kemudian apa yang menjadi indikator penilaian siswa sendiri, Pak Sobirin? Ini justru akan lebih baik ya. Pertama akan mengembalikan kepercayaan kepada guru. Jadi sekolah itu betul sekarang dihidupkan kembali ruhnya. Pertama untuk menentukan kelulusan itu adalah siswa yang akan katakanlah anak siswa itu lulus dari satuan pendidikan, maka siswa tersebut harus mengikuti seluruh proses pembelajaran ya, dari awal sampai dengan mengikuti itu harus diikuti proses. Kemudian berkepribadian baik ya. Jadi kalau anak itu ada yang berkepribadiannya masih belum baik, ini sebagai indikator juga bahwa ini sekolah perlu ada perbaikan ya Pak Jum. Kemudian yang ketiganya juga untuk menentukan kelulusan itu juga dinilai dari rata-rata rapot. Rapot semester 3, 4, dan 5 rata-ratanya, kemudian diambil prosentasinya dari Kemdikbud memberikan ring ataupun rentang nilai, itu bisa diambil antara 50% sampai 70% untuk rata-rata rapot. Kemudian ujian sekolah itu juga dihitung dengan prosentase antara 30 sampai 50%. Jadi sebenarnya ini diberikan kewenangan kepada sekolah mau mengambil yang berapa. Nah, tentunya kalau Pak Jumadi ataupun kami juga barangkali ataupun sekolah-sekolah di Provinsi Lampung akan menghitung mana sih yang akan lebih menguntungkan. Tentunya kalau dihitung-hitung akan menguntungkan 70% rata-rata dari rapot semester 3, 4, dan 5. Kemudian nilai ujian sekolahnya mengambil yang 30%.
Tapi silakan sekolah kalau tidak ikut itu juga boleh saja. Artinya kalau rata-rata rapotnya diambil 50%, punya 50%. Dan rentangannya sudah ada. Itu diatur ya dalam pos itu. Baik, jadi seperti itu indikatornya ya, Pak Sobirin. Saya ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, apakah setelah bagaimana besarnya peran UN tersebut setelah tidak lagi menjadi target ataupun tidak menjadi nilai kelulusan yang kini tidak menjadi penentu nilai kelulusan untuk menciptakan kejujuran siswa sendiri dalam proses pendidikan siswa? Baik, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UN tahun ini memang fungsinya berbeda dengan UN sebelumnya. Tetapi kalau kita cermati, nampaknya UN ini kembali ke model yang lama, Eptanas, evaluasi belajar tapakhir nasional yang sudah dilaksanakan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu. Sekarang walaupun UN itu bukan penentu, tapi tetap menentukan, Mbak. Soalnya siswa dinyatakan lulus itu, ya antara lain ya punya nilai UN. Kalau dia tidak ikut UN, nggak bisa lulus gitu. Hanya kepada anak-anak tetap mereka mengatakan bahwa UN ini masa depan kami. Apalagi kalau untuk Pak Sobirin kan, target lulus SMA itu kan yang pertama perguruan tinggi. Beda dengan kami kan sekolah kejuruan. Target ke perguruan itu target yang kedua. Target pertama adalah mencetak anak-anak kita lebih terampil, lulus dari sekolah, kemudian bisa masuk dunia kerja. Nah, setelah bekerja mereka bisa meningkatkan kualifikasi diri dengan kuliah dan sebagainya. Jadi memang agak berbeda porsi UN antara SMA dengan SMK. Tapi anak-anak tetap punya semangat dan kelihatannya seperti yang dikatakan Pak Sobirin tadi benar. Anak-anak tidak stres seperti yang lalu-lalu. Mereka bisa lebih santai. Kemudian, tapi ini juga tantangan untuk sekolah yang cukup berat. Karena apakah sekolah berani menggagalkan seorang siswa yang tidak harus lulus misalnya. Karena kalau ini tidak berani, nanti ujung-ujungnya apa? Semua sekolah 100%. Ini saya bilang kalau udah seperti ini, sekolah ketakutan. Karena masyarakat juga menilai. Logikanya kalau orang ujian itu ada yang berhasil, mungkin lebih banyak, ada juga yang gagal. Nah, kalau 100% terus itu kan aneh juga, dipertanyakan kan gitu. Sampai di mana kualitas sekolah ini? Nah, oleh karenanya kita seperti yang ada di pos UN, untuk anak itu bisa lulus dari sekolah, ya pertama menyelesaikan semua mata pelajaran. Untuk SMK ini baru, karena 3 semester Pak Birin yang diambil. Kalau waktu yang lalu itu semester 1 sampai 5, Pak. Rata-rata nilai rapot itu. Sekarang hanya semester 3, 4, 5. Ada perubahan di sana. Kemudian berkelakuan baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Tapi disampaikan waktu sosialisasi UN tadi, ini diumumkan kalau siswa sudah dapat nilai UN. Jadi tetap saja menjadi penentu untuk si anak didik kita ini, untuk masa depannya. Begitu, Mbak. Pak Jumadi, apalagi kemaslahatan yang mungkin timbul ketika UN ini tidak lagi menjadi penentu sebagai kelulusan tersebut? Banyak kan, Mbak. Seperti yang Pak Sobirin katakan tadi, semua guru merasa dihargai. Kalau di SMK, waktu-waktu yang lalu hanya 3 mata pelajaran yang ditakuti anak. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang lain mereka cuekin kadang-kadang. Penghargaan terhadap guru juga kurang. Sekarang semua menentukan. Nah, itu. Makasih. Baik. Pak Sobirin bersama Pak Jumadi, mohon ditahan sebentar, kita harus break iklan dulu. Pemirsa iNews TV Lampung, Inspiring and Informative, Yudi Samanta beserta dengan tamu hari ini akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Sport News hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, Inspiring and Informative. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, Inspiring and Informative. Sisi lain seputar dunia politik. Persen itu masih tergolong prudent kalau pemerintah. Terlihat beda, menghibur, dan menggelitik. Mata uang lain. Kalau
pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host. Ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudi Samanta masih bersama Anda untuk program tamu hari ini, dan kita kembali ke narasumber kita bersama dengan Pak Sobirin dan Pak Jumadi yang sudah tidak asing lagi. Pak Jumadi, kalau saat ini kembali saya bicarakan dan didengung-dengungkan bukan lagi sebagai penentu kelulusan dari siswa tersebut. Kemudian bagaimana jika ada siswa yang kemudian setelah lulus ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi ke perguruan tinggi favorit, mereka bisa lulus ke jenjang itu, dan bagaimana juga peran sekolah dalam hal ini untuk menghantarkan siswanya masuk ke perguruan tinggi favorit. Baik Mbak, jadi pengalaman di lapangan Mbak, kita SMK ini kan tadi saya katakan mencetak calon-calon tenaga muda untuk masuk ke dunia kerja. Tapi kita nggak lupa juga memberikan bekal. Seandainya anak-anak kita juga setelah rampung dari sekolah ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, banyak jalur yang bisa ditempuh. Jadi ini cerita di beberapa sekolah, mereka kadang-kadang kalau lewat jalur undangan, Pak Sobirin ya, banyak gagal Mbak anak SMK ini. Tapi begitu tes banyak masuk. Oh, kenapa bisa lewat begitu? jalur reguler. Saya nggak tahu, dan ini terjadi. Saya nggak tahu apa sistem nilai atau apa. Dan saya pikir ini juga satu hal yang positif gitu. Karena mungkin ya memang SMK beda dalam hal proses pembelajaran, pemberian materi. Nah kemarin sempat muncul dengan buku yang sama dengan kurikulum 13 yang masih digunakan Pak Sobirin. Sebelum saya masih kembali ke KTSP. Ya, memang kami pakai kurikulum yang lama. KTSP, Tapi alhamdulillah Mbak, jadi anak-anak juga mampu bersaing di tes-tes SPMB masuk perguruan tinggi. Karena kita target kedua untuk kuliah itu. Jadi kalau mereka memang ingin kuliah, ya kita sarankan untuk ikut privat, belajar di luar, bimbel dan sebagainya. Itu kalau memang targetnya ingin kuliah. Pak Nyubandi, apakah tugas sekolah kemudian akan semakin berat ketika bukan lagi dijadikan penentu kelulusan untuk mengantarkan siswanya ke perguruan tinggi? Kalau beratnya sama Mbak,
Sama, Pak? Iya, UN sebagai penentu dan bukan penentu sama. Karena kredibilitas sekolah dipertaruhkan di situ. Iya, Baik. dipertaruhkan. Kalau lulusan kita jelek, nilainya jelek, banyak nggak masuk dunia kerja, apalagi ke PT banyak gagal, masyarakat menilai, wah ini nggak bagus. Sekarang semakin apa namanya ya, semakin cerdas masyarakat memilih sekolah itu. Jadi kalau dilihat beratnya sama, dengan tanggung jawabnya juga sama beratnya. Cuma kalau buat siswa sendiri tadi yang Pak Jumadi dan Pak Ya. Sobirin katakan lebih tidak stres menghadapi Ya, hal tersebut. itu ya. saja. Iya. Sudah cukupkah 3 tahun sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak Baik, ataupun Mbak. cerdas? Iya. Pembentukan karakter sebetulnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, Ya. tapi lebih utama tanggung jawab keluarga. Kalau anak ini di keluarga sudah diberi pendidikan akhlak moral yang baik, masuk ke sekolah kita guru-guru ya Pak Sobirin hanya tinggal meneruskan. Yang repot mereka di rumah bermasalah, masuk ke sekolah. Ini akhirnya apa? Dia nakal, reseh, ditularkan kenakalannya sama kawan-kawannya. Nah, ini tugas sekolah juga semakin berat. Nah, kalau kita bisa bersama-sama, orang tua juga sadar bahwa pendidikan akhlak, karakter itu memang dari rumah sudah dibekali, Ya. semua akan sukses. Iya, Pak Jumadi, mohon maaf, bagaimana model pendidikan untuk membentuk karakter siswa tersebut? Kalau yang sudah dilakukan banyak, Mbak. Jadi ada contoh satu sekolah, hampir 70% mereka bersepeda motor. Ini coba kita bangun, begitu anak ini sampai di pintu gerbang, kunci kontaknya harus di-off-kan supaya mesinnya mati. Dia masuk, dituntun motornya, ambil kartu parkir dengan rapih, terus dia belajar. Begitu bel pulang, dia ke tempat parkir, ambil sepeda motor, dituntun lagi sampai pintu gerbang, dia nyerahkan kartu parkir sama satpam. Ini salah satu. Jadi mereka nggak boleh menghidupkan sepeda motor di lingkungan Di area. kampus. Kalau ada yang melanggar diberi sanksi. Ya, sanksinya macam-macam, ada yang disuruh push up, atau diomeli, atau dinasehati. Banyak cara, Mbak. Kemudian juga yang lebih utama sebenarnya kepedulian guru. Ya, Pak Sobirin. Kebersamaan. Yang repot ini ada satu guru yang peduli, guru yang lain cuek. Ini repot. Tapi kalau ini udah bisa dibangun, sistem ini yakin, Mbak, akan berhasil. Baik. Ya. Mudah-mudahan. Pak Sobirin, mohon maaf, bagaimana Baik. kalau strategi Pak Sobirin sendiri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ya. Bandar Lampung menghantarkan anak-anak ataupun siswanya memiliki atau mendapat kampus ataupun perguruan tinggi favorit tersebut setelah UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan? Iya, bagi kami terus berupaya ya untuk dijadikan standar kelulusan ataupun tidak. Mutu itu memang ada di level regulator antara pertemuan guru dengan siswa di kelas. Jadi apapun bentuknya nanti ukuran mau dites di mana saja, kita harusnya mempersiapkan anak-anak yang mampu bersaing gitu. Oleh karena itu yang kita kontrol dari awal adalah keberadaan anak itu di kelas, di sekolahnya bersama guru untuk mendiskusikan untuk belajar. Karena belajar ya itu belajar gitu. Kemudian anak-anak tersebut juga tentunya bisa mencari referensi-referensi lain. Ya. Kalau anak-anak seperti SMA itu kan harus keinginan biasanya ke perguruan tinggi ya, yang Baik. favorit. Maka tidak cukup dengan bertemu dengan guru, tapi harus bertemu dengan banyak buku, banyak bacaan, banyak mungkin kursus-kursus ya. Tetapi yang paling penting adalah di sini kita supaya anak itu sebenarnya asal di sekolahnya mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian taat dengan peraturan sekolah, kemudian dia mampu menggunakan manajemen waktu dengan baik untuk belajar, walaupun tidak kursus pun saya kira juga nggak ada masalah gitu, bisa mengikuti dan yakin bisa bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi. Hanya tren-tren sekarang kan kadang-kadang kalau tidak kursus seolah-olah kurang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tren-tren yang diambil oleh anak-anak sekarang gitu. Tapi bagi kami, kita dulu pernah merasakan jadi pelajar dan sebagainya, asal mengikuti prosedur yang digariskan sekolah dan mau membaca buku, nah itu sudah cukup. Dan mutu itu ada antara guru dengan siswa di kelas gitu.
Iya. Itu yang penting. Gitu. Pak Sobirin, berat mana kalau menurut Pak Sobirin menghantarkan siswa mencapai keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, ya kan? Atau membangun karakter siswa yang memiliki integritas yang luar biasa. Ini satu kesatuan ya, membentuk anak cerdas, anak pinter juga harus diiringi dengan karakter. Membentuk karakter saja tidak memiliki pengetahuan yang cukup juga bermasalah juga gitu. Kita akan membentuk satu kesatuan ya. Oleh karena itu kalau kami yang menggunakan kurikulum 2013 kan KI1, KI2, KI3 ya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan yang maha pencipta, kemudian dengan alam sekitar, itu di dalam kurikulum 2013 itu diajarkan gitu. Dan disitulah kita berperan bahwa tidak membeda-bedakan, mementingkan karakter ataupun, jadi kita berbarengan, karena karakter itu adalah membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik seperti Pak Jumadi, seperti masuk ke pintu gerbang, motor harus dimatikan dan sebagainya. Nah, ini pun kita juga menghimbau dengan anak. Berlalu lintas juga harus baik, mengendarai motor juga harus lengkap. Kemudian kalau toh menggunakan mobil juga harus yang lengkap. Kemudian kalau apa namanya itu masuk di sekolah, dia harus santun, harus sudah berpakaian rapi, harus bersepatu rapi gitu. Ini itu sudah salah satu pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu tidak lagi dengan dalam bentuk bacaan-bacaan. Jadi melatih pembiasaan, termasuk dengan para gurunya, dengan staf tata usahanya. Kita pun harus ada berperilaku santun dulu. Ya, Pak Sobirin, siswa yang cerdas, banyak siswa cerdas terutama di SMA Negeri 2 tersebut. Betul. Ya, apakah otomatis memiliki karakter yang baik, kemudian setelah 2 bulan ataupun 1 tahun mereka duduk sebagai siswa di situ, kemudian terlihat karakter aslinya, dan bagaimana juga poin ataupun yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah untuk menciptakan, membangun karakter tadi. Betul. Begitu kita anak masuk baru, itu kita akan berikan tes pendalaman, kemudian juga kita mengadakan pengamatan. Pada satu ketika tahun-tahun kemarin kita punya anak yang nakal gitu. Setelah diselidiki, anak itu bukan nakal, sebenarnya anak cerdas gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu pemantauan seperti itu, bahwa anak ini dianggap anak nakal, padahal anak ini bukan nakal gitu, anak yang cerdas. Ini kita potong dulu karena kita harus iklan. Pak Sobirin, ini menarik. Betul. Ya. Pemirsa iNews TV Lampung yang disambanta, Pak Sobirin bersama dengan Pak Jumadi selaku Kepala Sekolah SMK N2 ya. Begitu, akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ku berlari, ku bernyanyi, hilangkan semua. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga. Saya pikir rakyat sangat menderita sekali. Tamu hari ini, Senin hingga Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional.
menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, kita melanjutkan kembali pemirsa iNews TV Lampung masih di program tamu hari ini. Di segmen kali ini saya akan mengurai sedikit profil dari Pak Sobirin selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Bandar Lampung dan selaku Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung. Pak Sobirin, mohon maaf, pendidik yang ulet dan tekun sebagai katakanlah juga banyak ya sebagai Ketua MKKS SMA Provinsi Bandar Lampung, kemudian juga sebagai kepala sekolah, merupakan orang-orang pilihan ya di SMA 2 tersebut. Boleh tahu Pak perjalanan karir Pak Sobirin sendiri hingga saat ini? Iya, terima kasih. Saya pertama kuliah di Lampung pun juga dengan bertotalitatif, dengan modal pas-pasan, mungkin beli sepatu aja nggak punya uang, tapi dengan modal ketekunan, alhamdulillah kuliah bisa sampai selesai. Saya ingat dari 40 mahasiswa yang masuk pada saat itu hanya 8 yang sampai bisa lulus termasuk saya. Kemudian tahun 86 saya diangkat menjadi PNS dan saya ditugaskan di Lampung Utara pada saat itu di Menggala selama 6 tahun. Kemudian malang melintang di sana, dan karena di sana juga di daerah yang pada saat itu juga termasuk daerah yang jauh dari kota ya. Nah, kita pun sudah menggeluti untuk menjadi sekretaris rayon dan sebagainya, dan wilayah sampai ke daerah Mesuji sampai ke Kota Bumi. Jadi sudah sangat hafal di daerah antara Mesuji ke Lampung Utara gitu. Yeah. Kemudian kembali ke Bandar Lampung tahun 91, bertugas di SMA 9 Bandar Lampung, menjadi guru sebentar, terus menjadi wakil kepala sekolah, kemudian menjadi kepala sekolah di SMA 9, kemudian menjadi kepala sekolah dipindahkan di SMA 2 Bandar Lampung. Bagaimana kemudian dinamika dan perjuangan Pak Sobirin sendiri? Dikasih kuncinya sedikit Pak untuk pemirsa iNews TV Lampung. Ya, tentunya perjalanan ini harus ditempuh dengan sabar, harus kerja keras, kerja ikhlas, kemudian juga ditambah lagi kerja yang cerdas ya. Artinya kita melaksanakan tugas ini tetap kita diiringi dengan doa. Kerja cerdas itu bisa dibongkar sedikit lagi Pak, kalau menurut versi Pak Sobirin? Betul, kerja cerdas ini artinya setiap kita melangkah kita harus dipikirkan dulu apa yang akan terjadi. Jadi pekerjaan itu kemudian juga kita berikhtiar. Setelah pada saat pekerjaan itu dilakukan pun jangan lupa itu dengan doa. Kemudian juga pekerjaan itu harus diiringi dengan ketekunan, karena kerja yang tidak tekun ataupun tidak sabar juga kadang-kadang itu tidak membuahkan hasil. Kadang-kadang sudah 99% dalam perjalanan, karena tidak memiliki kesabaran akhirnya juga gagal gitu. Jadi kunci kesabaran ya itu. Mungkin nama saya karena Sobirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin begitu ya. Kita akan tetap berikhtiar dan terus sabar. Tadi Bapak ada sedikit cerita dari sekolah hingga kuliah, kemudian ada sedikit dari sepatu aja susah beli. Ada yang paling Bapak teringat dalam pengalaman hidup Bapak dari sekolah hingga selesai kuliah itu seperti apa? Iya, dari kuliah. Yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan yaitu tadi. Kalau pada saat makan pun pernah juga ya hampir nyaris tidak makan ya. Serius? Pada saat betul terjadi. Kalau Mbak lihat di profil Lampos di tahun 2010-an barangkali ada. Nah itu kita jalan dan kita harus betul-betul
tidak tangan di bawah, kita tidak meminta, kita harus berikhtiar apa yang bisa kita lakukan. Waktu itu yang Bapak lakukan apa Pak menghadapi Saya pernah keadaan yang juga menjual beras, kemudian juga kita berusaha dan saya pun jadi. Itu usia Bapak berapa Pak? Ya, tamat SMA, tamat SMK, karena saya juga bukan dari SMA, tadi saya dari SMK, SMK jurusan Menjual beras bangunan sipil. sambil berkuliah gitu? Ya, pernah kita masuk di sekitar Panjang ya, kita pernah. Nah, itu kita alam untuk bagaimana kita bisa hidup. Kemudian kita juga alhamdulillah ada satu orang tua asuh saya, kemudian orang Lampung di sini juga saya diaku anak juga gitu ya. Akhirnya saya bisa hidup, bisa sekolah dengan berjualan kopi susu di sebuah losmen hotel. Dan itulah itu yang sekitar tahun berapa Pak jual itu kopi susu di losmen hotel? tahun 79-80-an. Baik. 80, iya. Itu pernah kita lakukan. Saat ini Bapak sudah menikah dan dikaruniai anak putra putri, katakan seperti itu. Menikah tahun berapa Pak waktu itu, Iya. dan putra putrinya sampai saat ini sudah di jenjang apa? Iya. Nah, kita juga termasuk karena dalam keadaan posisi susah dulu ya waktu itu, juga kebetulan dapat jodoh ya pada saat juga sambil kuliah dan bersama-sama dengan istri tercinta ya, Iya, sekarang iya. sama-sama orang susah ya, akhirnya dia alhamdulillah syukur sekarang juga sudah sama-sama PNS gitu. Menikah Dan, tahun berapa Pak waktu itu? di usia kuliah semester kedua barangkali. Muda sekali Pak. Juga nyaris, karena nyaris kita pun dulu akan hampir tidak tahan karena kami dulu pun juga akan diberangkatkan ke transmigrasi. Saat itu begitu kita mendaftar di kantor transmigrasi, syaratnya itu harus Sudah menikah. Oh. Itu salah satu dorongan. Itu dorongan alasan kenapa Bapak menikah Iya, pada waktu itu di betul. usia muda? Iya, karena Baik. kita dulu kalau nggak bisa kuliah ya kita harus pergi ke daerah pertanian, trans Iya, gitu. baik. Itu salah satunya. Dan dikaruniai berapa Nah, anak sekarang Pak? sekarang 3 anak. Yang pertama kuliah sudah di UGM, sudah menjadi PNS dan Itu menjadi yang dosen, tertua? yang tertua. Kemudian yang kedua juga PNS di mana Pak? di Unila. Unila, baik. Dosen di Unila. Kemudian juga yang kedua sudah lulus Fakultas Teknik di UNY, sudah berwirausaha. Yang ketiga sudah wisuda juga dan sudah berwirausaha. Tamatan teknik juga, mekatronik. Subhanallah. Luar biasa Pak, luar biasa. Pak Sobirin, ketika kita mendengar nama sekolah, nama besar sekolah SMAN Negeri 2 Bandar Lampung, ya kan, seperti itu SMAN 2 Bandar Lampung, itu sudah pasti favorit. Anak-anak juga, anak siswa-siswanya juga pilihan. Apakah ini menjadi beban berat untuk Pak Sobirin sendiri untuk menjaga nama baik tersebut, Pak? Iya, jadi tugas saya tentunya mengalir begitu saja. Tidak ada yang saya menjadi beban yang sangat berat. Karena itu tadi, untuk mendidik anak ataupun kita berteman itu juga pembiasaan saja gitu. Ya, teman-teman saya, guru-guru saya, kemudian juga anak-anak murid pun pada saat kita berguru juga kita bercandaria bersama di kelas. Dan saya pun juga sekarang ngajar juga gitu. Dan ketika saya mengajar juga anak-anak, kalau saya nggak masuk juga dicari-cari juga gitu. Oh, Iya, jadi gitu, Pak. Ketika saya tidak masuk, anak-anak juga sering menjemput. Kemudian kita juga menggunakan metode presentasi dengan anak-anak, jika anak-anak juga bisa mengeksplor gitu. Iya, iya. Nah, apalagi sekarang kalau kelulusan tidak menjadi tidak menjadi penentu kelulusan, itu anak juga tambah riang dan tambah mengeksplor ya, tambah percaya diri untuk menampilkan dirinya seperti apa. Baik, Nah, kita baik, bisa baik. kembangkan. Selain sebagai pendidik dan sangat berkecimpung sekali di dunia pendidikan, apakah Pak Sobirin juga masih tetap punya hobi dan tetap bisa menjalankan hobi tersebut di sela-sela kesibukan aktivitas Pak Sobirin? Iya, kalau saya Hobinya apa, Pak? pekerjaan saya di rumah pasti diawali dengan bersih-bersih rumah ya, dan mencangkul. Kemudian seperti biasa ya, kalau waktunya sholat kita sholat berjamaah bersama dengan masyarakat. Ada kerjaan ya kita bersama-sama gitu. Baik, hobinya Pak? Hobi saya juga masih suka di kebun juga. Baik, baik. Pak Sobirin, Pak Nyubadi tetap di sini, dan pemirsa News TV Lampung yang disamantakan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara.
rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional, menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan business opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudi Samanta kembali melanjutkan di segmen berikutnya, dan kali ini adalah membongkar profil dari Bapak Jumadi selaku Kepala Sekolah SMK 2 Mei. SMK 2 Mei. SMK 2 Mei Bandar Lampung. I'm slip of the tongue, sorry. Oke, Pak Jumadi, mohon maaf nih Pak Jumadi, ketika sudah lama diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SMK 2 Mei, kemudian apakah ini kemudian menjadi sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Bapak, dan bagaimana juga Bapak mengartikan sebuah kepercayaan dan amanah tersebut, Pak Jumadi? Baik Mbak, yang jelas tugas yang diberikan ke kita-kita ini sebagai guru, terus dikasih tugas tambahan sebagai kepala sekolah, paling berat adalah tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga kita nahoda. Ibarat kita membawa kapal, kapalnya besar, bagaimana supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat, tidak ada halangan suatu apa. Itu yang sebetulnya ya cukup berat untuk kita. Tapi kalau kita lakukan dengan enjoy, dengan kebersamaan, mudah-mudahan semua bisa dicapai. Gitu. Pak Jumadi, boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak menjadi guru dan kenapa juga memilih sebagai profesi sebagai guru, atau sama memang cita-cita sejak kecil? Begini Mbak,
Saya itu berasal dari keluarga orang miskin. Saya anak tunggal, anak ketujuh. Saya ditinggal meninggal bapak saya umur 8 tahun. Pernah drop out sekolah 3 tahun waktu di SD. Saya hanya tinggal bersama ibu saya yang sudah tua. Sehingga terakhir saya masuk SD sudah berusia 10 tahun, Mbak. 10 tahun 4 bulan. Tahun 62. Begitu tamat dari SD, saya udah umur 16 tahun lewat, Mbak. Harusnya udah lulus SMA, Pak Birin, ya. Jadi waktu itu, saya sudah mau putus asa. Karena saya mau minta ke siapa? Saudara nggak ada yang mampu untuk menyekolahkan saya. Kebetulan ada tetangga yang peduli, saya disekolahkan masuk SD. Alhamdulillah. Saat SD itulah saya bercita-cita ingin menjadi orang teknik. Lulus SD tahun 68 saya masuk sekolah teknik jurusan mesin. Dari sana lulus sekolah teknik, saya punya semangat harus nyambung ke STM. Nah, hidup yang saya rasakan waktu itu yang paling berat waktu di sekolah teknik itu, Mbak. Saya sekolah itu jarak dari rumah ke sekolah 7 kilo. Jalan kaki. Jalan kaki. Saya berangkat jam 6, sampai di sekolah jam 7 lewat 10. Bel jam 1 keluar saya nangis. Kenapa, Pak? Perut lapar, tidak diisi sarapan, hanya air minum. Harus jalan lagi 7 kilo dalam kondisi panas, sendirian. Nanti sampai rumah, iya, sampai rumah jam 3, Mbak. Jam 3 sore baru ketemu nasi. Jadi modalnya cuma semangat. Dan saya mau ngeluh sama siapa? Nggak ada yang bisa saya ajak ngeluh. Justru guru-guru saya perhatian sama saya. Pak, mohon maaf, apa yang menyemangati Bapak ketika Bapak menemui hal sulit seperti itu? Yang jelas lingkungan, Mbak. Lingkungan, keluarga. Kok keluarga saya banyak yang susah-susah, Pak Supirin. Gimana supaya saya nggak susah gitu di hari tua nanti. Itu aja, Mbak, yang membuat saya bersemangat untuk tetap sekolah. Jadi jalan kaki itu yang saya rasakan 1 tahun 2 bulan. 8 bulan pakai sepatu, 6 bulan berikutnya tanpa alas kaki. Nah, dengan perjuangan 14 bulan itu, saya hemat-hemat uang jajan bisa beli sepeda, Mbak. Itu pun terjadi karena ada musibah. Tahun berapa, Pak, itu, Pak? Tahun 69. Jadi saya beli sepeda karena kena musibah, Mbak. Kenapa, Pak? Jadi waktu itu saya jalan lewat rel kereta, di bawah sinyal kereta api Anoman itu, kaki kiri saya itu jempolnya nabrak patok rel, Mbak. Allah. Belah 2 cm, Mbak. Itu jam 11 siang. Padahal perjalanan masih 3 kilo lagi ke Rawa Laut, Pak Supirin. Ke Pakis Kawat itu, Pak. Saya lanjutkan perjalanan, sampai sana minta obat merah, saya ikut pakai tali rapia, begitu pulang, saya buka tabungan saya di buku. Ada 6.500 rupiah. Saya minta dicarikan sepeda. Ada yang jual, harganya 7.500. Hanya saya sanggupi, saya bayar dengan tenaga sisanya. Nah, mulailah di kelas 2 itu pada... Maksudnya Bapak bekerja di ya, toko sepeda itu? Ya, pokoknya apa saja, Mbak. Apapun saya lakukan. Sampai yang namanya, dulu ada pabrik bata, Mbak, batu bata. Ya, di hari senggang saya ikut bongkar muat bata, ngirim bata, pulang badannya merah semua, Pak Birin. Bagilah itu, transportnya bareng-bareng. Itu yang saya lakukan, Mbak. Jadi memang bukan main, Mbak, kalau saya rasakan. Iya. Gitu. Pak Jumadi, bagaimana Bapak membimbing, memberikan kunci semangat terus kepada anak-anak didik Bapak, siswa-siswa didik Bapak? Kalau saya termasuk keras, Mbak, di sekolah itu. Seperti Jadi, apa, Pak, kerasnya? masalah tata tertib, kami nggak terlalu banyak macam perhitungannya. Kalau udah target bolosnya melebihi sesuai ketentuan, sudah saya bilang kamu harus kembali kepada orang tua. Atau harus pindah. Yang penting gurunya sudah membina, sudah memanggil orang tua yang bersangkutan. Maka mohon maaf, itu di sekolah saya, Pak Sobirin, ini sudah 2 kelas, Pak, yang DO. Sudah 66 sampai hari ini. Tahun ajaran Pak, ini. bisa terjadi seperti itu? Bolosnya melebihi target, Pak. Oh. Iya. Tahun lalu 85 orang 1 tahun. Tahun sebelum lagi 145. DO? DO. Ya karena udah kita bina nggak bisa, guru kan ada keterbatasan juga. Ya kita pindahkan itu memberikan pembelajaran sebetulnya. Walaupun kadang-kadang orang tua harus marah. Nggak terima. Baik, baik. Bagaimana prestasi siswa SMK 2 Mei sendiri, Pak, saat ini? Ya kalau prestasi saya pikir kalau keterampilan, Mbak, ya, saya nggak bisa nandingi Pak Sopirin ini. Alhamdulillah untuk LKS tahun ini kita juara umum di kota. Gitu. Ya, luar biasa. ya, untuk di kota. Dan itu suatu kepuasan ya, Ya, sebagai ya. tim mendidik dan tim Karena bersaing dengan sekolah negeri kan. Nah itu.
apa saja kalau tadi kita bicara masalah bersaing dengan sekolah negeri, sekolah favorit dan lain-lain. Kalau menurut Bapak apa saja hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi sekolah? Ya, yang pertama kita melakukan pembinaan terhadap peserta didik melalui teman-teman kita semua, guru-guru kita di sekolah, membangun sistem yang bagus, semua bisa berjalan, tahu tugas pokok fungsi, dan sudah dilakukan, saya yakin masyarakat akan memberikan penilaian tersendiri. Dan kita melayani orang, karena guru itu pelayan, Mbak. Kita nggak bisa guru itu agak merengut sedikit kalau ada tamu, nggak bisa. Ada tamu cepat ditegur, disapa, apa yang bisa dibantu, keperluannya apa. Ya, baik. Jadi, Pak Jumadi, apa saja kunci sukses mengajar di SMK? ya kalau sama biasa-biasa saja, Mbak, nggak ada yang kunci-kunci. Bisa ya, dibagi sedikit Pak untuk pemirsa iNews TV Lampung. Iya, kuncinya disiplin, Mbak. Disiplin dia. Ada lagi Pak selain disiplin? Ikhlas, memberi contoh, itu aja. Kalau itu sudah dilakukan, mudah-mudahan. Di saat terakhir jangan lupa bersyukur. Itu aja, Mbak. Dalam setiap proses yang kita Ya, nikmati saat itu. Saya kan jadi guru kan nyasar, Mbak. Bisa nyasar kenapa Pak? Saya nggak pernah mimpi jadi guru. Oh, mimpinya memang menjadi ahli Mekanik, Mbak. mekanik. Iya, jadi saya tamat sekolah teknik, saya berkebun singkong waktu itu, saya borongkan 1,5 rantai, dapat uang, saya masuk STM, ngutang juga di STM. Baik, ini ceritanya sebenarnya sangat menarik untuk lebih kita gali pemirsa iNews TV Lampung, tetapi memang kita harus jeda iklan dulu. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan Hadir ini langsung berlaku di tengah hingga istirahat sekarang malam Anda. kali untuk iNews Malam hadir pada hari dan jam wisata berikut. di Tunisia. iNews TV, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Penyandang status tersangka. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan seru dengan tamu yang tak terduga, membahas topik seru seputar Lampung. Birokratnya korup, udah tuh legislatifnya juga ngawur gitu. Tamu hari ini hadir menemani rehat sore Anda pada hari ini, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News.
hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita kembali ke segmen terakhir di tamu hari ini, dan di segmen kelima ini ada sedikit games dan kembali untuk Bapak Sobirin dan Bapak Jumadi. Pak Sobirin, ini anak-anak SMA 2 sedang melihat Bapak, jadi jangan sampai Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan. Begitu juga dengan Pak Jumadi, ya kan? SMK 2M siap mensupport Bapak dan saat ini melihat para tim pengajarnya juga seperti itu. Saya ada 8 pertanyaan, dijawab dengan cepat dalam waktu yang singkat. UN bukan penentu kelulusan. Baik. UN sebagai pelengkap hasil evaluasi akhir tetap harus dilaksanakan walaupun sebagai bukan penentu kelulusan. UN berbasis komputer atau manual. CBT, berbasis komputer. Kami manual karena kami pikir dua-duanya sama hasil akhirnya. Prospek UN berbasis komputer. Lebih bagus, jujur. Tingkat kejujuran di PBB pun bisa terjaga karena faktor kesetresan anak rendah. Karakter atau integritas? Dua-duanya. Dua-duanya sama. Kejujuran dalam UN. Bagus dan setuju. Harus. Pun harus jujur. Mutu UN SMA dan sederajat di Lampung. Untuk UN di Lampung bagus. Sama, untuk SMK juga bagus. Pemetaan mutu pendidikan. Setuju. Setuju. Pemirsa iNews TV Lampung, ketika Yudi dihadapkan dengan 2 kepala sekolah favorit ini, maka tidak ada kata yang mengharuskan mereka keluar dari studio ini untuk DO, karena tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ini tidak mungkin terjadi, ya, luar biasa. Oke. Dialog selanjutnya adalah ketika UN berbasis komputer dan manual, tadi kita bahas sedikit ya, manual teknologi yang digelar. Apa saja yang perlu diperbaiki ke Pak Sobirin dulu, kemudian ke Pak Jumadi. Iya, pun CBT yang sekarang baru CBT, ya. Kalau untuk mengenai ya, ataupun uji coba. Uji coba juga tidak ya. Artinya untuk apa ya? Nggak mau. Pertama kali ya Uji untuk coba. mengadakan UN ini. Saya pikir juga cukup bagus walaupun berbagai tantangan itu ada. Yang perlu diperbaiki adalah yang pertama kesiapan dari sekolah, yang terutama gurunya, kemudian dari laboratoriumnya, dan kedepannya memang ini harusnya nanti menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung ataupun kota untuk menyediakan fasilitas yang lebih lengkap lagi, karena UNCIBIT ini kedepannya kalau akan dikembangkan secara menyeluruh itu cukup bagus dan tidak harus seluruh sekolah berbondong-bondong komputer. Saya pikir mungkin ada beberapa titik sekolah yang mungkin mumpuni dari sisi listriknya, internetnya, kemudian labnya, itu nanti dijadikan rujukan. Sehingga nanti sekolah-sekolah bisa ujian di situ. Kemudian juga mungkin waktunya yang perlu diperpanjang. Juga mungkin di awal-awal naik kelas 12 atau kelas 3 dia sudah bisa ngambil UN-nya itu gitu. Jadi waktu sudah dipercepat. Kemudian juga di SMA 2 juga cukup menarik karena menggunakan sistem SKS juga gitu ya. Jadi siapa yang kredit semesternya bisa cepat sesungguhnya nanti kan bisa juga lebih cepat lulus. Harusnya secara teori ya. Tapi ini juga masih banyak kendala-kendala gitu. Nah itu untuk UNCIBIT saya ingin memberikan spot bahwa ini juga cukup bagus. Walaupun tahun ini mungkin masih banyak kendala-kendala gitu. Baik, saya ke Pak Jumadi, PBT-nya seperti apa, Pak? PBT kita masih yang model lama, jadi paper based test. Jadi sebetulnya kalau hasil akhir kan sama, targetnya sama. Jadi kita memang dihadapkan kepada kendala pertama pengadaan peralatan. Tidak semua sekolah mampu menyiapkan alat-alat itu. Tapi kalau misalnya pemerintah pusat nantinya termasuk provinsi akan ke sana arahnya seperti yang katakan Pak Sobirin tadi ya, tolong difasilitasi. Karena kalau satu sekolah katakan ikut UNCIBIT harus menyiapkan 200 unit komputer misalnya, sepertiga bagian dari jumlah peserta UN. Itu digunakan hanya periodik.
Setelah itu kan sementara banyak nganggur juga, dimakan virus komputer. Nah itu, pakai laptop juga bisa. Ya. Asal semua juga difasilitasi. Karena tidak semua sekolah mampu, Mbak. Dalam hal finansial. Banyak juga sekolah yang Senin Kemis Pak Pirin. Ketua Pak Pirin jangan dijadikan standar, Mbak. Inputnya saja beda. Kalau SMK itu middle ke bawah. Benar, Mbak? Jangan dijadikan. Baik, kalau begitu saya ke Pak Sabirin. Pak Sabirin, ketika UN 2015 tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan, yang saat ini adalah sebagai pemetaan mutu pendidikan. Nah, ini yang kita dengung-dengungkan dari awal tadi. Kalau menurut Pak Sabirin, konteks ini seperti apa? Ya, tentunya yang pertama jelas sudah mengurangi kesetresan anak-anak itu. Kemudian konteks berikutnya kita bisa mengembangkan karakter anak-anak itu lebih mendalamnya. Kemudian wewenang guru itu sudah mulai bertambah, artinya diberdayakan betul. Dan ini nanti masing-masing sekolah nanti akan berlomba. Ya, kalau sekolah yang keteledor, gara-gara tidak menjadi penentu kelulusan lalu menjadi teledor, nanti akan mati sendiri. Nah, justru di sini tantangan sekolah untuk membangun dirinya, untuk diuji dengan berani bagus apa tidak gitu. Kalau nanti Pak Jumadi sekolahnya disiplin, walaupun dia tidak lagi tergantung dengan nanti akan ramai sekolah itu. Jadi tumbuh kembangnya sekolah itu nanti ada di tangan guru-guru dan kepala sekolahnya. Baik. Kita closing statement karena memang waktunya sudah mendekat sekali ke akhir-akhir ini. Dari Pak Jumadi dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tentang ujian nasional sampai kapanpun harus dilakukan. Karena muaranya pendidikan adalah evaluasi. itu evaluasi akhir sebagai standar pengukuran sampai di mana sebenarnya kinerja sekolah, sampai di mana kinerja guru. Dari sana kalau hasilnya jelek, guru akan mengadakan perubahan diri, mungkin akan lebih banyak belajar lagi. Kalau hasilnya bagus, tentunya bagaimana mempertahankan pembelajaran yang sudah dibangun selama ini. Gitu, Mbak. Baik, silakan Pak Sabirin. Betul, UN adalah sebagai pemetaan, tentunya ini harus komitmen juga pemerintah pusat ataupun daerah. Ketika sudah dipetakan itu mau diapakan, harus ada tindak lanjut. Kalau sekolah itu katakanlah kekurangan dari sisi sarana, cepat lengkapi sarananya. Kalau kekurangan tenaga pendidiknya, kualitasnya, adakan bimbingan, adakan workshop. Nah itu untuk pemetaan. Kemudian untuk UN tahun ini juga harapannya para siswa akan lebih jujur lagi dan tidak perlu lagi dengan jual beli kunci, artinya yang sekarang sedang marak itu nggak usah dipercaya ya. Nah jadi dengan demikian UN itu akan betul-betul menjadi jujur, tolak ukur, dan nilainya pun nanti akan betul-betul nilai yang diperoleh dengan bagus. Baik. Terima kasih banyak Pak Sabirin sudah hadir. Terima kasih banyak juga Pak Jumadi. Salam untuk keluarga besar SMK 2 Mei dan salam untuk keluarga besar SMA 2 Bandar Lampung. Nanti anak saya ke situ ya Pak ya, sekolah di situ. Oke, pemirsa iNews TV Lampung, ini saatnya Yudit Samanta segera berdiri. Tapi sekali lagi mudah-mudahan UN yang tidak lagi dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan dan hanya dijadikan sebagai pemetaan, bukan hanya, tapi saat ini UN 2015 dijadikan sebagai mutu pemetaan pendidikan, katakan seperti itu. Mudah-mudahan kita, pendidik, juga semua masyarakat dapat menciptakan siswa-siswi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Yudit Samanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.